Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa hal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV maupun pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada yang kami cintai, kami hormati, syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa untuk senantiasa watawassabil haq watawassabil sabar, saling kita mengingatkan dalam kehidupan ini untuk dalam kebenaran, dalam ketaatan kepada Allah, dalam kesabaran terhadap gangguan-gangguan yang menimpa kita setelah kita beriman dan beramal saleh tentunya. Dan ini adalah pertemuan kita rutin setiap Jumat, kita bertemu setiap siang untuk saling mengingatkan, untuk memberi dan mengambil tentunya. Dan tentunya ini sedikit sekali dari apa yang saya sampaikan dari apa atau dari nasihat-nasihat ini. Nah, tetapi kita sebagaimana sebuah pepatah, qalilun minka yakfini wa laysa qaliluka yuqalu lahu qalilun. Atau seperti itu dalam sebuah syair mengatakan, sedikitmu adalah mencukupi bagiku dan sedikitmu bukanlah dianggap sebagai hal yang sedikit. Ikhwan fillah, hati kita ini senantiasa terus mendapatkan serangan-serangan dari syaitan, tidak henti-hentinya sampai kita meninggal dunia. Memang berat dalam kehidupan dunia ini kita berusaha untuk menangkal gangguan-gangguan syaitan, serangan-serangan dari musuh manusia, yaitu iblis. Kalau seandainya kita gambarkan peperangan antara iblis, syaitan, dan bala tentaranya dengan umat manusia, kita gambarkan, kita melihat sebuah peperangan, misalnya perang dunia kedua yang begitu dahsyat, di mana di sana berdentuman bom-bom misalnya, berdentuman tembakan-tembakan atau bom dan tembakan saling bersautan, dan suatu yang sangat mengkhawatirkan, menakutkan. Namun jika kita melihat hakikat peperangan antara syaitan dan umat manusia, itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan begitu dahsyat. Akan gambarnya ada yang sangat dahsyat. Bagaimana tidak dahsyat? Seperti peperangan yang tidak ada suara tembakan. Seperti peperangan yang tidak ada dentuman bom meriam dan pesawat yang menderu-deru melepaskan bom-bomnya. Syaitan dengan halus bukan mengajak tentunya dalam hal ini, yaitu memerangi. Mengajak dalam arti kata menyesatkan, memerangi umat manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, membisikkan waswas dalam dada manusia supaya dia menjadi manusia yang jahat, yang dahulunya manusia itu hanif, lurus, menjadi manusia yang mempersekutukan Allah, yang dahulunya dia banyak bersyukur, bertaat kepada Allah, dia maksiat. Jika Anda mengamati perkembangan zaman atau perkembangan akhlak moral di negeri kita tentunya, di Indonesia tentunya, ini sangat menyedihkan sekali. Lalu apa, ajaran apa yang bisa menanggulangi seperti ini? Kita dengar bagaimana para pemudi, wanita-wanita, anak SMP atau SMA
Mereka berkumpul, minum minuman keras, ya, berjoget, atau mereka melakukan hal-hal yang tidak kita pernah dengar di zaman dulu tersebar. Begitu banyak perzinaan, begitu banyak. Lalu siapa yang bikin seperti ini? Tentunya kita jawab, alladzi yuswisu fi sudurin nas. Asyaitan yang membisikkan kejahatan-kejahatan kepada manusia. Lalu manusia mengikutinya. Kemudian harusnya bertanya lagi, ajaran apa yang kita pakai untuk bisa menyelamatkan dari perzinaan, dari murid-murid, dari para pelajar-pelajar yang terjatuh dalam perzinaan, minuman keras, tidak mempunyai adab kepada gurunya. Ajaran apa yang kita pakai? Mana kitabnya? Mana ajarannya? Tunjukkan kepada kami. Pasti kita akan mengatakan, kembali kepada guru agama. Pasti kita akan mengatakan, mencari guru mengaji, mengajari Al-Quran, mengajari hadis Nabi. Namun setelah kita melihat anak kita lurus, anak kita didik dengan pendidikan Al-Quran, anak kita didik dengan pendidikan hadis-hadis Nabi, akidah tauhid, lalu kita mengkhawatirkan anak kita, wah, jangan-jangan menjadi seorang yang berbahaya ini agamanya. Lalu di mana yang kita pilih? Keadaan bagaimana yang kita pilih di negeri kita? Apakah kita ingin menjadi anak-anak kita menjadi anak-anak santri yang dalam arti kata anak-anak yang agamis, yang religius? Ataukah kita ingin menjadi anak-anak kita yang kita lihat tidak demikian keadaannya? Mana? Datangkanlah ajaran yang mengatur budi pekerti, mengatur akhlak Islami kepada gurunya, kepada orang tua, mengatur menjadi manusia yang jujur. Ikhwan Widin, Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan inna aradul amanat ala samawati wal jibal. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah ala samawati wal jibal fa abaina ayyahmilnaha. Dalam surat Al-Ahzab ayat terakhir, ayat ke-72. Kami telah menawarkan amanah, perintah kepada langit, kepada alam, kepada bumi, kepada gunung. Fabaina ayyahmilnaha. Mereka enggan untuk memikulnya. Wa asyraqna minha. Mereka takut untuk menunaikan amanah tersebut. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang paling jahul, sangat bodoh, zalum, sangat zalim. Kita diberi Allah SWT amanah, perintah dan larangan. Lalu kita tidak mau. Padahal dahulu Allah telah menyatakan kepada kita, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhan? Jika kita membuka dalam surah Al-A'raf ayat 172. Perjanjian antara umat manusia dengan Tuhan. Yang kita tentunya tidak ingat kalau tidak diingatkan oleh kitab suci kita Al-Quranul Karim. Allah mengatakan kepada kita semua sebelum dikeluarkan di muka bumi ini, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami mengakui. Kita dulu menyatakan demikian. Menyatakan memikul perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun mengapa tatkala kita keluar dari ini, kita menjadi manusia yang mengingkari ketaatan kepada Allah. Tidak mau taat secara menyeluruh.
mencari ajaran-ajaran yang lain yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Bukankah kita sebagaimana Allah sebutkan, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Bukankah seorang yang berjanji kepada Tuhan, dia harus melaksanakannya, benar-benar mempelajari apa itu janji-janji. Kita dalam satu sisi sangat perhatian tatkala ada perjanjian perdagangan antara kita dengan orang lain. Kita menyewakan rumah, menyewakan tanah, atau mengadakan perjanjian, kita teliti perjanjian itu, kita teliti satu persatu. Namun mengapa Al-Quran yang merupakan amanah yang Allah bebankan kepada kita berjanji untuk melaksanakannya, tidak kita teliti satu persatu, seolah kita sudah gampang Al-Quran. Bukan, ini yang perjanjian sangat berat. Oleh karena itu, ikhwan fillah, pemirsa Al-Iman TV maupun pendengar Radio Al-Iman, marilah kita senantiasa mengingat bahwasanya kita hidup di dunia ini bukan sia-sia saja, begitu saja. Bukan hanya sekedar untuk sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, meninggal, gitu saja, bukan. Namun ada bebannya. Tatkala kita sudah balik, maka beban syariat itu kita pikul, rukun Islam, rukun iman. Apa itu rukun Islam, rukun iman? Kita belajar secara mendalam, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada para nabinya, beriman kepada kitab-kitabnya. Bukan hanya kata-kata itu saja, namun beriman tentunya adalah mempelajari, mengamalkan kandungan-kandungannya. Nah, disinilah di antara usaha kita untuk menjadi hamba Allah yang memenuhi amanah, kita belajar saling nasihat, menasihati. Siapa lagi yang menasihati diri kita? Siapa lagi yang mengingatkan kita jika tidak ada orang-orang lain yang menasihati kita? Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaknya sekali nasihat-nasihat dalam kehidupan kita di negeri ini, tentunya tersebar di YouTube, tersebar di medsos, yang para ustaz menyampaikan nasihat-nasihatnya tentang tauhid, tentang syirik, tentang riba, untuk mengingatkan kita jangan sampai kita hancur, jangan sampai kita binasa. Dari mana kebinasaan itu? Kan tidak ada apa-apa, tidak ada musuh, nggak ada musuh yang berani menyerang negeri kita. Jumlah kita banyak. Tentunya yang kita khawatirkan itu adalah musuh, yaitu syaitan, yang membuat kita ini menjadi durhaka kepada Allah, akhirnya datang kebinasaan kepada kita. Sebenarnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-3, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum." Ikutilah, turutilah, manuto dalam bahasa Jawanya, Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada kalian. Wala tattabi'u min dunihi, jangan ikuti yang lainnya. Kita diperintahkan ikuti Al-Quran, mau enggak? Wala tattabi'u min dunihi awliya'a, janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Malik Yaumiddin, raja yang menguasai kita, menguasai alam sana, yang kita wajib untuk mengikuti raja itu, pemimpin raja, raja di raja. Qalilan ma tadhakkarun, namun sedikit sekali kalian mengingatnya, merenungkannya. Ikhwan fillah, di antara amalan yang Rasulullah atau Allah SWT mengajarkan agar kita terhindar dari musuh kita, yaitu syaitan, agar adab Allah SWT kita tidak menimpa kita, tentunya adalah kita bersatu menjadi al-jamaah, mengikuti al-jamaah yang telah kita bahas pada pertemuan lalu, berjamaah dalam apa saja, terutama di sini adalah dalam agama. Agama kita harus sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengatakan demikian.
Rasul mengatakan inna syaitana ma'a man faraqal jama'ata yarqudu. Sesungguhnya syaitan itu bersama orang yang memisah dari al-jamaah itu akan mudah untuk menerkamnya. Yarqudu. Seperti saya gambarkan pada pertemuan yang lalu, biri-biri atau domba yang berpisah dari kelompoknya, maka serigala akan mudah untuk makannya. Maka demikian juga kita. Jika kita tidak berjamaah dalam akidah, di dalam agama kita dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka kita tersesat. Apa sih al-jamaah itu? Sebenarnya dijelaskan berulang-ulang. Al-jamaah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Yaitu jika engkau berada dalam kebenaran, maka engkau adalah al-jamaah. Sekalipun kau sendiri. Loh, kalau begitu al-haqqa itu apa? Kebenaran itu. Siapa yang benar ini? Maka tidak lain tidak bukan adalah seperti yang kita minta dalam doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat. Mereka itulah orang yang benar. Minan nabiyyin as-siddiqin asy-syuhada as-shalihin, para sahabat Nabi, para nabi, para sahabatnya, as-siddiqin orang yang benar, membenarkan ajaran Nabi, mengikuti ajaran Nabi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa para sahabat dikatakan orang-orang yang benar? Kalau kita membaca Al-Quran, kita dapati firman Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah puji para sahabat, mengatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik. Kalian adalah orang yang diridhai oleh Allah. Dan mereka adalah orang yang diridhai Allah. Mereka diketahui hatinya ingin mencari ridha Allah. Sudah, mereka adalah orang yang benar, al-haq. Jadi kalau Anda sekarang ini kita ini berselisih misalnya dalam satu pemahaman, maka kita mohon kepada Allah SWT petunjuk. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba. Ya Allah, berilah aku yang hak, tunjukkan aku yang hak itu hak, dan tunjukkan aku untuk mengikutinya. Yaitu tentunya adalah para sahabat Rasulullah SAW. Kita meneliti dalam Al-Quran, dalam tafsir Al-Quran, bagaimana para sahabat mengajarkan, bagaimana murid-murid para sahabat mengajarkan. Kita meneliti hadis Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah mengajarkan para sahabat memahami hadis ini dan sebagainya. Sehingga kita tidak terjatuh dalam mengingkari atau menyelisihi para sahabat Nabi al-jamaah. Al-Khawarij contohnya, para sahabat Nabi mengingkari mereka. Mereka adalah manusia-manusia yang sangat memegang teguh Al-Quran. Kaum kelompok Khawarij yang mengkafirkan para sahabat Nabi. Namun mereka salah. Dalam hal apa? Memahami Al-Quranul Karim. Memahami makna ayat. Mereka tidak bertanya kepada sahabat Nabi. Maka itulah kita dalam berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kita harus disertai dengan pemahaman sahabat Nabi. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat Nabi. Misalnya contohnya adalah dalam satu sisi akidah yang sangat penting di sini. Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah alal arsy, di atas arsy istawa. Ala wartafa'a. Allah tinggi di atas arsy. Itu yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah di atas arsy istawa. Tanpa menanyakan, tanpa menggambarkan. Nah, kita jika mengimani demikian, maka kita berarti mengikuti al-jamaah. Karena kita berdasarkan pada Al-Quran dan juga Sunnah yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ini permasalahan yang sangat penting dalam membahas al-jamaah, persatuan. Yaitu persatuan di atas akidah. Sehingga kita ini sama di dalam memahami makna tauhid la ilaha illallah. Kita memahami dengan makna la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak sembah yang berhak disembah melainkan Allah. Kita sama dalam memahami tauhid yang dijelaskan oleh para ulama. Bagaimana mereka memahami dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat yang terkandung dalam Al-Quran, mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan rububiyah, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau memberikan persembahan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukannya. Tauhid uluhiyah, dan juga mengimani nama-nama sifat Allah yang Allah ajarkan dan Rasul ajarkan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Ikhwan bidin, jika kita satu di dalam pemahaman, maka terbentuklah al-jamaah. Ma wafaqal haq, yaitu yang berdasarkan al-haq. Wa in kunta wahdak, sekalipun kau sendirian. Kemudian juga di samping akidah, amalan juga kita satukan jadi satu. Contoh sini adalah salatul jamaah. Salat jamaah kaum muslimin, khususnya laki-laki, Allah perintahkan warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Kita berjamaah bersatu. Banyak sekali hikmah-hikmah dalam salat jamaah ini. Kita bertemu dalam setiap salat. Jika kita misalnya kerja, subuh ketemu, kita sholat subuh, kita bertemu di subuh, sholat subuh di kampung kita melihat, lu kemana? Bapak A, Bapak B, oh sakit, baru kita dengar, kita bisa mengunjungi rumahnya, menjenguk. Namun jika kita tidak pernah sholat di masjid, hanya saat nanti disolati, maka kita sudah terkena satu, yaitu berpisah dari al-jamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min thalatha fi qaryah", tidak ada 3 orang dalam satu tempat desa. Wala badwin, atau satu desa atau satu tempat, la tuqamu fihim shalah, di mana mereka 3 orang itu tidak mendirikan salat jamaah. Illa qad istahwadha alaihim syaitan, syaitan akan menguasai mereka. Wa alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Fa innama ya'kulu dhibbu al-qasiyah, karena dhib, serigala itu makan domba yang sendirian. Jika kita ingin tidak dimakan domba, dimakan syaitan, berjamaahlah, sholat subuh pergi ke masjid. Jika kita duhur asar ke kantor, kita maghrib sudah pulang, sholat maghrib yaitu di kampung kita, sholat isya. Ini sangat penting bagi kita. Jika kita masih ragu-ragu, masih iman kita ini masih rendah, maka ada sebuah hadis Rasulullah tentang keutamaan sholat isya dan subuh. Di mana Rasulullah SAW memberikan satu motivasi dengan sabda beliau, lau ya'lamuna ma fihima. Seandainya manusia itu mengerti, kaum muslimin mengerti apa yang dikandung di dalam salat isya dan subuh, la atauhuma habwatan, pastilah mereka akan mendatangi salat subuh dan salat isya itu walaupun merangkak. Tahu nggak kita ini apa yang ada dalam kandungan salat isya dan subuh? Nggak tahu. Iya, memang kita nggak tahu yang gaib. Seandainya kita gambarkan dalam bentuk lukisan, salat subuh dan salat isya itu adalah uang yang jumlahnya kita bilang miliaran atau bahkan triliunan. Ini salat wajib ya. Salat sunnah sebelum subuh, salat fajar itu, rakaatil fajr khairum minad dunya wa fiha. Kata ini salat sunnah ya, sebelum subuh ini. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, rakaatil fajri khairum minad dunya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia ini berapa miliar? Triliunan, nggak bisa dihitung. Apalagi salat isya. Jadi kalau kita gambarkan di masjid itu banyak uang triliunan, kita disuruh ngambil cuma hanya sholat saja, pasti kita akan merangkak-rangkak. Gimana? Sudah dapat uang miliaran, triliunan, sudah enak. Hidup sudah tinggal duduk-duduk di kursi goyang, ambil goyang-goyang kaki gitu ya. Sudah nggak perlu kerja keras gitu ya. Sudah dapat uang banyak. Namun karena keimanan kita ini lemah tentang akhirat, tentang keutamaan-keutamaan tentang ibadah ini, akhirnya syaitan yuwaswisu fi sudurin nas. Salat isya jangan, ini waktunya
kita jalan-jalan ketemu, ya, perjalanan, akhirnya waktu adzan isya masih di mobil, terus setiap hari begini, masih nggak pernah, jarang di masjid. Padahal seandainya dia tahu bahwasanya di masjid itu di waktu isya dan subuh ada uang miliaran, dari rumah dia mau rangka, la atauhu mahabbatan. Seandainya manusia tahu apa yang terkandung dalam sholat isya dan subuh di masjid, pasti merangkak. Gambaran begitu hebatnya kandungan dalam sholat berjamaah. Itu tadi kembali kepada iman kita masing-masing. Karena iman kita lemah, kita malas ke masjid. Kita kurang meningkatkan keimanan kita, memotivasi kita. Maka para ustadz adalah para motivator. Motivator yang mengajak untuk akhirat, bukan untuk motivator untuk kita berusaha di dunia menjadi pengusaha yang sukses, bukan. Para ustadz mengajak untuk ke akhirat. Mengajak untuk menjadi, kita diberi motivasi untuk semangat untuk mendapatkan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mereka datang dari jauh, mereka memberikan pengajian, mereka mengarahkan kita, ini salah, ini benar. Siapa yang lebih baik daripada orang yang demikian ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah. Kemudian jangan lupa sholat berjamaah. Bagi laki-laki, kalau perempuan tentunya sholat di rumah, di kamarnya. Itu lebih utama, sholat di kamarnya, di rumahnya. Sekalipun dia berada di Masjidil Haram, maka kamarnya adalah lebih utama. Kemudian juga berjamaah di dalam bepergian. Al-jamaah fis safar. Bepergian, hendaknya kita berusaha untuk berjamaah, mencari teman. Jika mampu, ya. Karena perjalanan sendirian ini sangat mengkhawatirkan sekali fitnah-fitnahnya. Rasulullah SAW telah mengingatkan hal ini dalam hadis yang diriwayatkan an Ibni Amr radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr bin As, qala an Ibni Amrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ar-ragibu syaitan. Orang yang bepergian itu, satu orang itu dia ditemani syaitan. Warraqibani syaitan, dua orang masih ada syaitan. Wathalathatu raqbun, nah 3 orang baru inilah terjaga dari syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan Abu Dawud. Ikhwan fillah, bepergian tentunya adalah qit'ah minas safar. Sepotong daripada qit'ah minal azab, sepotong dari azab. Kita bepergian seolah-olah kita mendapatkan azab sedikit. Tidak bisa luasa untuk mandi, tidak bisa luasa untuk ganti baju dan sebagainya, ya. Qit'ah minal azab. Maka sepatutnya kita berusaha untuk berjamaah, bepergian, senantiasa mengajak teman, berusaha jika kita mampu agar kita terlindung dari perangkat-perangkat syaitan. Betapa banyak manusia yang bepergian sendirian, kemudian di sampingnya perempuan, kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu dari waswas syaitan. Ini adalah tentunya akibat-akibat dari menyelisihi, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tentunya perjalanan, jika perjalanan seperti perjalanan zaman dahulu yang sepi di negeri Arab, padang pasir, sendirian. Tentunya hal yang sangat mengkhawatirkan juga, ya. Namun jangan juga meremehkan situasi saat ini, saat ramai, saat tetap kita berusaha mengingat sabda Rasulullah SAW bahwasanya berjamaah di dalam bepergian. Kemudian juga berjamaah juga berkumpul, ijtima fil majlis, dalam satu majlis, dalam satu tempat kita berkumpul. Dalam satu tempat kita berkumpul, ya. Tidak mencar-mencar, tidak berpencar. Sebenarnya dalam hadis dalam Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'ana hilaqan. Rasulullah SAW pernah melihat kami duduk berpencar-pencar, banyak kelompok, ya,
3 orang, 2 orang, 4 orang yaitu berpencar-pencar. Faqala mali arakum izina. Mengapa aku melihat kalian ini mutafarriqin, yaitu berpencar-pencar, izin mutafarriqin, tidak berkumpul. Kemudian ini tentunya adalah anjuran ya, supaya kita duduk itu berkumpul, tidak berpencar sana, berpencar sini. Juga dari hadis dari Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala, kana an-nasu idza nazalu manzilan tafarraqu fi syi'ab wal awdiya. Dahulu kata sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang bepergian itu mereka tatkala tinggal di satu lembah atau wadi ya, tempat mereka turun untuk istirahat, mereka berpencar-pencar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW memberikan instruksi bersabda, inna tafarruqakum fi hadhihi syi'ab wal awdiya innama dzalikum minasyaitan. Sesungguhnya kalian berpencar ini, ya, perpencaran, ya. Kalian berpencar di tempat sana, tempat sini, ini adalah dari syaitan. Maka sabda Rasulullah SAW ini memberikan kesadaran daripada mereka, bahwasanya harus tatkala kita bermalam, kita berkumpul. Ya. Sebagian dulu para sahabat Rasulullah SAW, jadi tentunya seorang musafir naik unta, mereka melintasi suatu wadi, lembah, situ ada air, kemudian mereka ada yang di tempat sana, tempat sini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya berbencarnya kalian ini untuk istirahat ini adalah dari syaitan. Bersatulah, berkumpullah. Walam yanzil ba'da dzalika manzilan illa in dhamma ba'dhum ila. Maka setelah mendengar instruksi Rasulullah SAW itu, maka mereka pun berkumpul. Hatta yuqal law busta alaihim thawbun la'amam. Kalau seandainya sampai dikatakan bahwasanya seandainya ada kain yang dibentangkan, maka mereka akan yaitu berada di kain tersebut, berkumpul di kain tersebut. Demikianlah para sahabat Rasulullah SAW sangat mematuhi ajaran-ajaran Nabi. Ajaran Rasulullah SAW sangat mereka patuhi. Karena mereka tahu bahwasanya mereka bisa selamat dari syaitan itu adalah dari sabda Nabi. Apalagi dari Quran. Adapun kita tidak sebaliknya. Kita menganggap biasa saja dosa-dosa. Allah mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Misalnya, Allah menghapuskan barokah riba dan menyuburkan barokah sedekah. Namun seolah kita kaum muslimin di negeri kita biasalah muamalah dengan ribawi, menggandakan, membungakan banknya. Jika kita, dia muslim, dia muslimah. Mengapa tidak taat kepada perintah Allah? Sedangkan para sahabat Rasulullah SAW dahulu sangat taat. Itu yang membuat mereka disebutkan oleh Allah, kuntum khaira ummah. Kalian orang yang manusia yang terbaik, yang paling manut, paling mengikuti perintah Tuhan. Sedangkan kita ini kayak mau dijewer terus. Seperti seorang guru didik murid yang bandel sekali. Jangan nak. Seperti orang tua yang didik anak yang sangat bandel. Apakah kita mau disamakan seperti itu? Tentunya tidak mau. Namun kadang-kadang sikap kita seperti itu. Seperti anak yang bandel yang sangat membuat murka, marah orang tuanya. Namun kadang-kadang diri sendiri kita tidak bertanya, apakah saya ini taat kepada Tuhan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat dulu akidah kita. Apakah saya sudah mentauhidkan Allah? Oh sudah. Menjauhi kesyirikan Allah, sudah, alhamdulillah, belajar. Kemudian kita lihat lagi, koreksi lagi peraturan-peraturan yang Allah turunkan. Apakah saya ini termasuk orang yang menutup aurat? Tidak. Kenapa? Saya masih senang begini. Saya malu, saya ragu, saya takut. Banyak sekali penghalang-penghalang kita yang ingin berbuat baik. Keimanan kita belum meningkat. Nanti saja. Syaitan senantiasa memberikan was-was, memberikan taswif, yaitu kata saufa, kelak, nanti aja. Tiba-tiba datang kematian yang tiba-tiba dan kita tidak sadar.
Dan itu banyak terjadi, namun kita tidak mengambil pelajaran. Betapa bandelnya manusia. Innahu kana dzulum. Manusia itu sangat bandel sekali. Maka Allah sebutkan di sini, mengingatkan kepada kita dalam surat Al-A'raf ayat keempat, wa kam min qaryatin. Berapa banyak desa, kota, negeri, ahlaknaha, yang sudah kami binasakan. Allah menyatakan, jika tidak, coba perhatikan di dunia ini, negeri yang dibinasakan mana saja. Nanti kita menganggap itu hanya peristiwa bencana alam. Kita terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran orang yang tidak ingat akhirat. Kita lihat berapa banyak negeri yang dihancurkan oleh Allah SWT. Bukankah negeri-negeri itu masih ada? Ad, wa Thamud. Wa Thamud alladziina jabu sakhra bil wad. Dan kaum Thamud yang punya rumah di gunung-gunung, bukit-bukit batu, gunung batu dikerowak, dilobangi jadi dari rumah. Itu bisa kita lihat sampai sana. Kita anggap itu kan sejarah, ya, nggak akan terulang lagi. Seolah kita ini bebas dari dosa, dari adab Allah SWT. Padahal baru saja kita melihat bagaimana bencana tsunami di Aceh, bagaimana bencana di Palu. Seolah kita sangat bandel. Innahu kana dzuluma. Maka renungkanlah bandelnya kita dengan bandelnya anak kita atau bandelnya murid kita yang kita didik yang tidak mau nurut sama kita. Innahu kana dzuluman jahula. Sudah diberi ajaran, tidak mau mengikuti. Jahul, amat bodoh. Maka min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna ahum qailun. Kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 4, betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Maka datanglah siksaan atau adab itu. Maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya di waktu mereka berada di malam hari saat tidur. Atau waktu mereka beristirahat di tengah hari. Bisa malam, bisa siang, datangnya adab Allah tiba-tiba. Namun seolah kita tidak merasakan adab Allah, yang kita kata aman negeri kita. Ekonomi lancar, ini lancar. Pertahanan kita hanyalah keuangan dan ekonomi. Kita tidak melihat dosa-dosa kita. Betapa banyak dosa-dosa kita, amal soleh kami tidak dihisap dulu. Oh ya Allah, saya banyak melanggar perintah-Mu ya Allah. Di malam hari kita merenung. Jangan-jangan datang azab di malam hari. Jangan-jangan datang azab di siang hari. Ikhwan fillah, tentunya kehidupan dunia ini adalah pelajaran bagi kita bahwasanya janganlah menipu kita, ya, kehidupan dunia ini. Janganlah kita tertipu dengan hiasan kehidupan dunia. Dalam Quran sering diingatkan kita, dunia ini adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Maka segala sesuatu kita pertimbangkan dengan akhirat kita. Di dalam kita bertindak, kita pertimbangkan akhirat kita. Ini akhirat saya ini baik enggak gitu ya. Jika saya melakukan pekerjaan ini, bagi agamaku bagaimana nanti akhiratku? Saya hidup paling tidak 60 tahun, 70 tahun. Dan setelah hidup 70 tahun ini bagaimana saya? Apakah saya selamat? Tidak. Apakah saya dapat ampunan dari Allah? Kita koreksi terus. Sehingga timbul rasa takut kepada Allah SWT, disertai harap agar Allah mengampuni kita, kita beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah. Yang dahulu kita terjerumus dalam perbuatan maksiat, kita tinggalkan. Yang terjerumus dalam perbuatan menipu, kita bertobat. Yang terjerumus, semuanya kita tinggalkan, kita menatap hari depan. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap beriman, orang-orang yang beriman memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Kemudian yang terakhir adalah saat makan kita disunahkan untuk berkumpul. Di dalam ajaran-ajaran Islam itu terkandung ajaran yang yaitu ada hubungannya dengan akhirat. Bukan hanya dengan kehidupan dunia saja. Misalnya mencuci tangan. Islam telah mengajarkan at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu setengah dari iman. Kemudian mencuci sebelum tangan, kedua tangan 3 kali sebelum
atau setelah kita bangun tidur, kita mencuci dulu, semua ada ajarannya, ajaran Islam yang dipakai. Manusia itu bodoh dulunya, belajar dari mana? Belajar dari Tuhan. Cuma manusia sombong, ini penemuanku, ini aku yang bikin. Padahal dia membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama alamal insana ma lam ya'lam. Manusia diajari Tuhan apa yang dia tidak tahu. Namun setelah dia dewasa, setelah besar menjadi S1, S2, S3, menjadi seorang yang dikagumi, menjadi seorang, dia berani sombong kepada Tuhan. Seolah-olah dia ini saya, ini hasil saya, ini ajaran saya. Padahal bukankah dia dulu adalah al-alaq? Membaca surat Al-Iqra kita dapati bahwasanya kita dulu adalah segumpal darah. Siapa yang menciptakan Allah? Iqra. Bacalah Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan dari darah. Lalu mengapa setelah diajarkan oleh Allah SWT yang dahulunya tidak tahu, lalu manusia menjadi sombong? Maka di sini Allah mengajarkan tata cara makan yang sesuai dengan apa perintah Allah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makan pun ada aturannya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, anna ashaban Nabi SAW qalu, an Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu, anna ashaban Nabi SAW qalu, bahwasanya para sahabat Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, inna na'kul wa la nashba. Ya Rasulullah, kita ini makan tapi enggak kenyang. Qal fala'allakum taftariqun. Qalu na'am. Mungkin kalian makannya itu tidak bersama-sama, tidak berjamaah. Qalu na'am, kata sahabat Rasulullah. Iya, kami makan tidak bersama-sama. Qalu fajtami'u ala ta'am. Berkumpullah. Jadi kalau kita makan berkumpul. Sebagaimana kita lihat orang-orang Muslim ya, di negeri Arab, mereka pakai nampan besar. Mereka masak nasi mandi, kakek kambing, ya, kemudian dimakan sama-sama. Itu ajaran Rasulullah SAW. Apakah kita dapati orang-orang Barat yang kita kagum padanya melaksanakan ajaran itu? Kata Rasulullah SAW, itu ada hubungannya dengan setan, hubungannya dengan keberkahan, gitu maksudnya ya. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur ismallah alaih. Makanlah berkumpul dan ucapkanlah bismillah, maka yubarak lakum fihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi makanan kalian. Ini tentunya sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin ya. Tidak makan bersama-sama ya. Namun sebagian kaum muslimin di surau ya, maka makan sama-sama, di masjid mereka makan sama-sama. Masih ada bisa kita lihat ya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menggali kembali hadis-hadis ini, kita munculkan ke masyarakat, kita memviralkan ya, mengangkat kembali dulu yang dunia tenggelam, diangkat kembali, kemudian berusaha kita amalkan tentunya agar kita selamat dari kejahatan-kejahatan syaitan yang senantiasa mengawasi hati kita, yaitu menyesatkan, membinasakan kita, ya, menyebabkan kita keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, pemirsa Al-Iman TV maupun mendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, mungkin sedikit ini ya bisa memberikan satu motivasi tentunya, khususnya kepada kami, kepada saya ya, dan juga kepada jamaah sekalian, agar kita semakin dekat kepada Allah SWT, mendekatkan diri kepadanya di usia-usia kita ini, agar kita menjadi hamba Allah SWT yang diridhoi, yang terbaik menurut Allah SWT. Akhirnya, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.